Mas Antoni, Siap. apa yang Anda ketahui soal fakta persidangan dugaan korupsi di kereta api Kementerian Perhubungan yang melibatkan Menterinya Budi Karya Sumadi? Kalau berdasarkan yang kami ketahui terkait kasus dugaan proyek kereta api ini yang diduga mengalir kepada Menteri Budi Karya, berdasarkan pantauan kami bahwa dalam putusan vonis terhadap terdakwa Harno Trimadi diduga ada aliran dana yang mengalir untuk kebutuhan operasional Menteri terkait penyewaan helikopter dan beberapa kebutuhan lainnya yang kami ketahui. Hal itu merupakan bentuk dari fakta persidangan yang seharusnya itu bisa menjadi dasar kepada penegak hukum untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terkait aliran dana ini mau kemana ke depannya. Itu saya ketahui sih sebagian besar. Menurut Anda, Budi Karya Sumadi sudah layak atau sudah sepatutnya karena fakta persidangan sudah menunjukkan namanya untuk dijerat dengan pasal korupsi? Seharusnya kalau berdasarkan kajian kami, fakta persidangan itu kan merupakan dasar hukum yang kuat sebenarnya untuk aparat penegak hukum, apalagi khususnya KPK yang hari ini menangani persoalan tersebut, untuk minimal memanggil dan memeriksa, sekaligus menelusuri aliran dana-dana yang diduga disebutkan berdasarkan keterangan Harno ini, seberapa besar alirannya terhadap Menteri Budi Karya. Saya sih berharap semoga aparat penegak hukum bisa segera memanggil dan memeriksa Budi Karya. Persoalannya ke depan apakah KPK ini kenapa terkesan agak lambat memanggil Budi Karya? Apakah karena dia statusnya masih sebagai pejabat aktif atau bagaimana? Saya tidak mau suuzon dulu terhadap KPK. Biarkan sih aparat penegak hukum coba mendalami persoalan tersebut. Apakah Anda mengetahui bahwa sudah puluhan PNS atau ASN Kementerian Perhubungan, baik dari level rendah sampai level atas, yang sudah dijerat oleh pasal undang-undang korupsi? Ya, kalau kita lihat berdasarkan dari kasus kereta api ini aja, udah belasan tersangka, mulai dari pihak instansi Kementerian Perhubungan maupun pihak swasta. Artinya dari satu pokok masalah ini aja sudah sebagian besar para pemegang kebijakan yang kena di Kementerian Perhubungan ini udah jadi alarm bahaya bahwa instansi ini nggak baik-baik saja. Belum lagi nanti kasus-kasus yang lain yang belum mencuat ke permukaan. Nah, makanya ini harus jadi atensi bersama sebenarnya untuk kepada aparat penegak hukum, bahwa di Kementerian Perhubungan yang memiliki salah satu anggaran yang cukup besar, banyak juga tikus-tikus yang berkeliaran di dalam yang hari ini masih bergerak bebas. Itu yang makanya kenapa saya dan kawan-kawan harus mendesak pada aparat penegak hukum untuk membersihkan persoalan-persoalan di Kementerian Perhubungan. Penyelesaian itu jangan hanya sampai dari kaki hanya ke leher aja, harus sampai menyentuh ke kepalanya sekalipun apabila mereka terlibat. Berarti menurut Anda Kementerian Perhubungan ini masuk kategori kementerian yang terkorup? Kalau kita lihat ya, dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis dan banyak proyek-proyek strategis yang dikerjakan di dalam, dan banyaknya juga para oknum-oknum pejabat yang tertangkap dari berbagai kasus di Kementerian Perhubungan, seharusnya ini sudah jadi alarm gitu loh. Artinya kementerian ini penyakitnya banyak. Nah, persoalannya apakah kita khususnya pemerintah mau membenahi apa enggak? Itu aja gitu. Kalau dibilang terkorup ya tentu ini juga namanya dengan anggaran yang cukup besar, pasti banyak juga potensi-potensi oknum bermain. Itu sih yang kalau saya lihat. Yang di KPK saja khusus untuk DJKA Iya. itu udah belasan. Iya.
belum lagi ditangani oleh Betul. Kejaksaan Agung. Betul. Saya pikir tidak ada kementerian yang sebanyak ini Nah, itu. tangkap ASN-nya. Nah, Nah, karena polemik ini cukup serius, apakah Anda masih percaya dengan langkah penegak hukum untuk bagaimana bisa memastikan Budi Karya benar-benar tidak terlibat dalam perkara korupsi ini? kalau saya sih sebenarnya ya sebagai masyarakat sipil sih melihat tidak mau seuzon lah dengan aparat penegak hukum baik itu KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Tetapi kan namanya masyarakat itu punya rasa sabar. Nah persoalannya rasa sabar ini akan dihargai nggak oleh sistem hukum yang ada. Artinya tidak perlu untuk melihat kasus di kereta api ini ya, tidak perlu jadi seorang profesor, tidak perlu menjadi seorang ahli kriminal, tetapi berdasarkan dari fakta-fakta dan data-data terbuka saja, masyarakat awam pun udah bisa menyimpulkan. Artinya kita mau nunggu apa lagi gitu? Apalagi sih yang ditunggu oleh APH ini, aparat penegak hukum ini? Kenapa terkesannya lama? Gitu? Kan akhirnya ini akan mempengaruhi rasa kepercayaan kita terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Apakah masih komit atau tidak? Apalagi sudah jelas terbumbung nama-nama yang juga terlibat gitu. Itu sih kalau harapan ke depan saya, ya semoga tidak ada APH yang masuk angin lah, khususnya di kasus kereta api ini ya. Itu sih kalau menurut saya gitu. Sampai kapan Anda akan menunggu? Apakah Anda akan diam saja atau melakukan sesuatu atau melakukan investigasi, atau seperti apa langkah Anda ke depan untuk mengkritisi dan mengawasi proses hukum yang terjadi? Kalau dari saya dan kawan-kawan sendiri ya dari Koprat, kita sudah 2 kali melakukan penyertaan pendapat serta juga aduan terhadap KPK selaku lembaga yang menangani kasus kereta api. Kita sudah melakukan surat aduan masyarakat bahwa kita minta KPK segera panggil dan periksa Budi Karya. Kita juga sudah melakukan aksi di depan gedung KPK dan juga kantor Kedubes Jepang selaku negara yang memiliki investasi di sektor industri kereta api yang cukup besar bagi Indonesia. Yang hari ini kami tidak mau industri kereta api kerjasama antara Indonesia dan Jepang ini harus berakhir sia-sia gara-gara kelakuan oknum menteri. Ke depan kita akan melakukan aksi-aksi lagi supaya sampai tuntutan kami itu untuk Budi Karya diperiksa dan bahkan dicopot sebagai Menteri Perhubungan itu bisa sampai kepada para petinggi-petinggi negeri ini gitu. Bahwa dengan harapan yang cukup sederhana aja supaya masyarakat tuh masih percaya terhadap penegakan korupsi. Itu yang jadi harapan saya. Nokta merah Budi Karya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang namanya disebut-sebut di dalam persidangan dugaan korupsi perkeretaapian. Budi Karya Sumadi selama menjabat hampir 10 tahun sebenarnya sudah mempunyai track record yang buruk. Dia seringkali diawasi oleh masyarakat, dia seringkali mendapatkan unjuk rasa. Budi Karya sering disebut-sebut sebagai menteri yang cukup basah. Rencana strategis negara atau pemerintah Indonesia untuk memajukan perkeretaapian dirusak oleh Budi Karya. Seharusnya kita sebagai penerima manfaat dari pajak pembangunan mendapatkan kualitas pembangunan yang baik, khususnya menghubungkan daerah-daerah terpencil, menghubungkan Indonesia melalui jalur kereta api. Nokta merah Budi Karya menghilangkan imajinasi kita bahwa sektor keamanan dalam transportasi kereta api bisa kita jamin, dan pengadaan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme juga sirna dari bayangan kita. Budi Karya mampu merusak itu semua. Saya pikir tidak mungkin mereka mantan bawahnya Budi Karya bersaksi dusta di depan hakim, karena mereka telah disumpah, karena mereka telah
berjanji akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Terlebih, mereka nothing tulus. Mereka sudah dikereng, sudah masuk ke dalam bui. Tinggal Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun Kejaksaan Agung yang akan mampu memberikan keterangan yang benar-benar terbuka, transparan bagaimana posisi Budi Karya dalam perkara korupsi ini.